Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Kalau saudara sudah dapat, katakan luar biasa. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, malam ini saya ingin khotbah dengan judul menjadi terang Tuhan yang dahsyat di saat Natal. Menjadi terang Tuhan yang dahsyat di saat Natal, Bapak Ibu Saudara. Nah, tema GKPI, ya, tema nasional GKPI adalah lebih daripada pemenang, ya. Nah, kita merenungkan ini ada kaitan erat, saudara-saudara, untuk menjadi lebih daripada pemenang, ya. Tidak ada cara lain. Kita mesti datang kepada sang terang itu, yaitu Yesus. Amin. Amin. Ya, kita harus datang kepada Yesus sang terang itu, baru kita memiliki terang. Karena kalau kita terpisah, Bapak Ibu Saudara-saudara, maka yang terjadi adalah hidup kita tidak ada terang. Yang lebih repot lagi, Bapak Ibu Saudara-saudara, seringkali kita salah mengerti tentang terang, ya. Bahkan seringkali kalau di Natal, sudah dekat Natal begini, kita semua mulai berusaha, ya, ya, semua mau pakai yang menyala supaya terang, betul? Ya, sudah mulai beli baju yang merah menyala, karena itu ciri dari Natal, ya. Ya, ibu-ibu mulai beli, ya, semengkel yang menyala. Anak-anak mulai mau papa beli sepatu yang menyala, ya. Nah, papa-papa juga tidak mau kalah. Mereka mau beli juga yang bakar menyala. Saya tidak tahu di kau, Bapak Ibu Saudara, tapi kalau minta maaf, karena saya 9 tahun di Halmahera Barat. Kalau di Halmahera Barat itu Natal dan Tahun Baru, teristimewa Tahun Baru itu banyak got sudah dikontrak, ya. Karena ada banyak yang tinggal di got gara-gara bakar menyala itu. Nah, padahal harusnya saudara dan saya, Tuhan mau supaya kita menjadi terang yang benar. Amin. Ya. Nah, dunia, tadi ayat yang kita baca, saya sudah menubuatkan bahwa satu waktu dunia ini akan ada di dalam kegelapan, ada di dalam kekelaman. Dan kalau saudara perhatikan dengan baik, saudara dan saya akan tahu bahwa apa yang dinubuatkan ini sedang terjadi. Dunia sedang ada di dalam kegelapan dengan pandemi COVID-19. Ya, banyak negara menjadi sulit oleh karena pandemi. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mengulang-ulang bicara ini, tapi ini memang kenyataan atau fakta. Kemarin waktu saya datang dari Manado, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya baca berita bahwa, ya, virus corona varian Omicron sudah masuk di Manado. Memang masih dicurigai karena ada 3 WNA yang masuk di Manado dan dicurigai mereka bawa, tapi memang belum hasilnya, belum lihat, belum ada, karena perlu beberapa waktu untuk penelitian, ya. Nah, keadaan ini menakutkan. Mungkin saudara di sini luar biasa, ya. Saya tidak lihat satu pun pakai masker, ya, luar biasa. Saudara di Manado, di mana-mana, saudara di Manado mau masuk mall saja mesti masker, mesti tunjukkan saudara sudah divaksin atau belum, ya. Karena memang
di kota-kota itu sesuatu yang menakutkan. Tapi sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan telah datang bagi kita. Amin. Sesuatu yang luar biasa dari kekristenan, Bapak Ibu Saudara, adalah terang dunia itu, yaitu Yesus sudah datang bagi saya dan saudara. Sehingga saya dan saudara dapat menjalani hidup ini dengan sukacita, dengan kemenangan. Virus boleh ada di mana-mana, tapi kalau saudara jalan dengan Tuhan, saudara tidak perlu takut. Yang penting saudara terhubung dengan Tuhan. Amin. Saudara punya komunikasi, saudara intim, saudara dekat dengan Tuhan, supaya saya dan saudara betul-betul menjadi terang. Ya. Waktu saya menulis khotbah ini, saya ingat satu cerita, saudara-saudara. Ada di Papua sana, ada satu gadis yang kecil yang pintar sekali menari, ya, tapi maaf, tapi dia kulit hitam sekali, ya. Nah, pas Natal dia menari, tapi dia mau bikin supaya dia kelihatan terang, ya, menjadi bintang Natal ini, ya. Jadi dia melingkar lampu Natal di depan untuk dia bisa menari, ya, bikin suasananya lebih bagus lagi. Orang sudah siap, pas dia menari, lampu kasih mati. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Waktu dia sedang menari, karena asik menari dia terlalu jauh, dia terlepas dari kontak, dan terjadilah kegelapan di bumi. Lampu mati. Nah, apa yang sedang saya maksud? Yang sedang saya maksud adalah kalau saya dan saudara ingin menjadi terang, ya, saya dan saudara harus betul-betul terkoneksi dengan Tuhan. Amin. Karena dengan kekuatan kita tidak mampu. Saya berani mengatakan, kalau manusia dengan kekuatan sendiri bisa menyelamatkan diri, manusia dengan kekuatan sendiri bisa menjadi manusia yang benar di hadapan Tuhan, Yesus tidak perlu datang. Yesus tidak perlu menjelma menjadi manusia. Ya. Karena itu Yesus datang untuk saya dan saudara, sehingga saya dan saudara bisa menjadi terang. Nah, ada dua hal yang kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ada dua hal yang kita bisa lihat dari ayat yang tadi kita baca, ya. Tuhan mau supaya saya dan saudara, ya, menjadi terang Tuhan yang dahsyat di saat Natal. Yang pertama, karena sang terang itu sudah datang. Amin. Yesus sudah datang. Kita sebenarnya memang ini hanya peringatan, ya. Kita tidak merayakan Yesus sebagai bailan, ya. Kita merayakan Yesus sebagai manusia sempurna yang adalah terang, dan juga adalah Allah sempurna yang adalah terang. Nah, peringatan atau memperingati Natal harusnya menjadi perenungan yang penting di dalam gereja. Kalau saudara aktif di media sosial, wow, sekarang ini serangan terhadap kekristenan luar biasa. Karena ya begitu sudah, dunia telah keadaan dunia, kemajuan dunia membuat semua terbuka. Ya, saya seringkali nonton debat. Saya sadar bahwa kalau orang Kristen tidak sungguh-sungguh kenal Tuhan, berbahaya. Kenapa? Karena seringkali orang berkata seperti ini, bagaimana orang Kristen itu, ya, bisa menjadikan Yesus, ya, yang hanya utusan itu menjadi Tuhan? Seringkali kita, iya ya. Nah, ini salah. Kita tidak menjadikan Yesus menjadi Tuhan. Amin. Tapi Tuhan menjadi manusia. Amin.
Oh, saudara tidak percaya enggak? Dia Tuhan yang mulia, dan dia sang terangnya itu Tuhan itu menjadi manusia. Ini yang benar. Ya, jadi seringkali mereka menggunakan, karena mereka meneliti juga tentang Kristen. Ya, mereka berkata pada tahun 320 ada konsili Nicea namanya. Ya, itu baru ditetapkan Yesus sebagai Tuhan. Kita tidak seperti ini. Dari Yesus lahir, kita percaya bahwa dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Kita tidak pernah mengangkat Yesus menjadi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus sadar bahwa sang terang, yaitu Allah sendiri, telah menjadi manusia. Allah bisa jadi apa saja, betul kan? Dia bisa jadi apa saja. Dia bisa jadi malaikat, dia bisa jadi. Kalau saudara membaca meneliti perjanjian lama, saudara menemukan seringkali ada malaikat yang datang kepada Abraham. Saudara akan menemukan bahwa ada malaikat yang ditulis dengan huruf besar. Para penafsir setuju bahwa malaikat yang datang dan ditulis dengan huruf besar itu adalah apa yang disebut dengan teofani. Allah mengambil rupa apa saja untuk menyatakan diri kepada manusia. Semua penafsir setuju bahwa itu adalah Yesus di perjanjian lama telah datang sebagai malaikat untuk berbicara kepada manusia. Ya. Jadi sesuatu yang perlu kita renungkan adalah betapa luar biasanya kita sebagai orang Kristen. Allah begitu mengasihi kita. Allah mengasihi saudara. Allah mengasihi setiap kita, supaya karena itu dia datang menjadi manusia untuk ada dengan saya dan saudara. Amin. Dia ada dengan saya dan saudara di dalam menjalani hidup ini yang penuh dengan tantangan. Dia ada. Dan tujuan kenapa dia harus jadi manusia? Ya. Bahkan kata-katanya kasar. Maaf buat para perempuan, minta maaf. Ada yang sampai bilang orang Kristen itu otaknya tidak ada. Masa sih percaya kepada Allah yang lahir dari pantat perempuan? Ya, maaf. Sampai seperti itu. Kita tidak percaya jika kita percaya Allah menjadi manusia. Bukan kita mengangkat dia menjadi Allah. Siapa kita bisa angkat Allah? Iya kan? Dia Allah, sang terang itu sudah datang. Amin. Ini menjadi sukacita bagi kita. Amin. Dia berharap Natal ini membuat kita penuh dengan sukacita. Amin. Karena luar biasa Allah yang mulia, yang agung, ya, dia rela datang menjadi manusia. Dia rela, bahkan kita tahu berita Natal, dia lahir dalam kesederhanaan, ya, dalam keluarga yang sederhana, dalam keluarga yang tidak sempurna dalam tanda kutip. Karena begitu Yesus mulai besar, Yusuf meninggal, dan Yesus dapat dikatakan harus menjadi pemimpin untuk menafkahi keluarga, ya. Dan Yesus punya adik-adik. Tetapi kita percaya justru itu menunjukkan bahwa dia mengambil rupa menjadi manusia untuk mengerti tentang saya dan saudara. Dan dia menunjukkan bahwa dia adalah terang. Amin. Dia adalah jaminan buat kita. Kalau malam ini saudara mengikuti Natal, tapi saudara belum bahagia, bagi saya ada sesuatu yang salah. Kita tidak sungguh-sungguh mengenal bahwa Allah telah menjadi manusia. Dia terang itu sedang datang di tengah-tengah kita. Amin. Terang itu bukan sekedar cahaya, ya. Saya membaca dalam satu artikel, saudara-saudara, kata terang dan teristimewa Yesus mengatakan itu dalam Yohanes 8 ayat 12. Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Ya. Nah, kalau saudara membaca Alkitab dan menemukan di dalam perjanjian baru akulah terang dunia, sebenarnya itu adalah sama dengan waktu Allah, Musa bertanya kepada Allah,
Kalau orang Israel bertanya, siapakah namamu? Ya. Dan Tuhan berkata, kalau mereka bertanya, katakan, aku adalah aku. Ya. Kata-kata itu atau nama itu yang akhirnya kita tahu bahwa itu adalah Yahweh, Allah yang tetap sama. Aku adalah aku, mempunyai pengertian. Aku yang dulu melakukan mujizat, aku yang sekarang melakukan mujizat, dan aku yang akan datang untuk melakukan mujizat. Karena kalau kita percaya kepada Dia, percaya kepada Allah yang telah datang sang terang, maka saya percaya Dia akan menyertai saya dan saudara. Amin. Dia akan menyertai rumah tangga kita sehingga rumah tangga kita bahagia. Karena waktu Dia ada di dunia dan Dia melihat perkawinan di Kana dan mereka kehabisan anggur, Dia membuat mujizat, mengubah air cuci kaki untuk menolong rumah tangga. Itu bicara tentang pedulinya Tuhan dengan rumah tangga. Karena itu mujizat pertama. Artinya Tuhan begitu peduli dengan saya dan saudara. Dia menunjukkan mujizat selama 3,5 tahun. Kenapa Dia lakukan itu? Supaya Dia ingin tunjukkan bahwa sang terang itu sudah datang. Dan kalau kita percaya kepada Dia, Dia akan menyertai kita. Dan Dia akan melakukan mujizat-mujizat. Mungkin aku duduk dan masa depanmu seperti gelap. Ya. Mungkin mukamu juga gelap. Tapi yang penting sang terang dunia itu ada di dalam hatimu. Maka engkau akan bercahaya. Engkau akan bercahaya. Ya, saya suka dengan Tuhan kita. Tuhan kita beda dengan Tuhan. Bukan berbandingkan ini. Beda dengan Tuhan agama lain. Karena Tuhan kita tinggal di dalam kita. Ya, Tuhan kita ada di dalam kita. Ya, tidak perlu pengeras suara untuk panggil Tuhan. Karena Dia ada di sini. Dia menyertai kita. Dia berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Kalau saudara jalan dengan Tuhan, saudara tidak perlu takut. Kalau Tuhan sang terang itu ada dalam hidupmu, engkau tidak perlu takut. Karena Dia akan menyertai saudara. Saya ingat akan satu kisah yang pernah saya baca. Ada kejadian di satu kota besar. Polisi menangkap seseorang preman yang memperkosa seorang gadis di satu jalan yang sepi. Ya, dan polisi tanya kepada dia, ya, apakah malam itu cuma satu-satunya gadis ini yang lewat di jalan ini? Dan preman ini berkata, Pak, sebenarnya ada seorang gadis lain yang lebih cantik lewat sebelum. Dan kenapa kamu tidak perkosa yang pertama? Dia bilang, Pak, tapi waktu dia dekat, saya lihat ada orang laki-laki besar bercahaya sama dengan dia. Waktu istilah interogasi ini disiarkan di televisi, gadis ini yang malam sebelum orang berikut diperkosa itu adalah anak Tuhan. Dia sedang lewat di situ. Waktu dia lihat ada seorang preman di depan, dia langsung berdoa, Tuhan, berjalanlah dengan aku. Dan waktu dia nonton berita itu, dia, padahal dia tidak tahu bahwa ada Tuhan di samping. Tapi berita itu dan kesaksian preman itu menunjukkan bahwa Allah ada dengan dia. Amin. Itu sebabnya namanya disebut Immanuel, Allah beserta kita. Dalam terjemahan lain dipakai kata Allah ada dengan kita. Ya. Di dalam tafsiran lain dikatakan Allah membangun kemah. Itu bicara tentang Allah tinggal dengan kita. Saya mau tanya, kalau Allah tinggal dengan saudara, dan saudara kekurangan, apakah Allah tidak melakukan mujizat? Tidak. Saudara baca Alkitab, setiap kali Yesus ketemu dengan masalah diselesaikan. Hanya apa?
hanya di Nazaret yang dia tidak melakukan banyak mujizat karena mereka tidak percaya. Artinya kalau kita percaya kepada dia, sang terang itu yang ada dengan kita, yang sudah datang buat saya dan saudara, maka saya percaya hidupmu akan terus mengalami mujizat. Amin. Hidupmu itu akan lihat tangan Tuhan yang dahsyat, perbuatan Tuhan yang luar biasa. Saya berharap malam ini siapapun saudara, apapun keadaan saudara, terima sang terang itu. Biarkan dia masuk dalam hidup, dia tinggal dengan engkau, sehingga hidupmu tidak sama lagi. Hidupmu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dari ayat ini dengan jelas, ya, Yesaya mengatakan buat kita supaya kita, yang kedua adalah kehendak Tuhan supaya saya dan saudara menjadi terang. Yesaya menubuatkan dan mendorong saya dan saudara untuk kita bangkit dan menjadi terang. Amin. Ya. Yesus di dalam Injil Matius 5 ayat yang ke-14, Matius 5 ayat 14, Yesus berkata bahwa kamulah terang dunia. Artinya Tuhan mau bukan saja sang terang itu sudah datang, tapi karena dia tinggal di dalam kita, Tuhan mau supaya saya dan saudara menjadi terang. Ya. Saudara menjadi suami yang terang, jangan menjadi suami yang tidak jelas. Ya. Karena ada banyak suami yang tidak jelas, tidak ada di sini, tapi di sana sini ada. Ya. Suami yang otaknya tidak bagus, ya. Sama seperti ungke, ya, ungke babuke. Ya bau kan? Dia bilang ungke pemain tua mince, menangis setiap hari, menangis setiap hari karena ungke bau kan? Ya, satu kali ungke pulang dari bau kan, mince ada menangis. Mince menangis sambil bicara. Ungke, ngana ini sudah berubah. Dulu ngana tiap saat bilang sayang kita, sekarang ngana sudah nyanda sayang kita ungke. Ungke dengan santai bilang mince, orang pebini saja kita sayang, apalagi kita pebini. Apa katamu? Orang pebini kita sayang. Tapi itu yang terjadi. Nah Tuhan mau supaya kita jadi terang. Amin. Saya berharap jemaat GKPMI Sumber Agung adalah orang-orang yang terang. Amin. Orang-orang yang jelas, orang-orang yang dapat dipercaya. Amin. Orang-orang yang seperti Mother Teresa bilang, ya, waktu saya menolong orang India yang paling miskin, saya melihat Yesus di wajah mereka. Tetapi waktu mereka melihat kepada saya, mereka juga lihat Yesus di dalam wajah saya. Mungkin wajahmu gelap, tapi kalau ada Yesus di dalam saudara, orang melihat kemuliaan Allah. Jangan hanya bintang menyanyi lagu, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Kemuliaan Raja hanya bisa terjadi kalau kita hidup benar, kita hidup menjadi kesaksian. Dan kalau saudara hidup benar dan Tuhan tinggal di dalam hidup saudara, dunia bisa berusaha untuk menghancurkan saudara, tetapi Tuhan akan terus mengangkat saudara. Amin. Keadaan dunia atau orang-orang bisa menyulitkan saudara, tetapi saya mau katakan Tuhan akan menolong saudara, karena Tuhan mau supaya kita jadi terang. Amin. Bagaimana kita bisa jadi terang? Hanya ada satu cara, yaitu Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita, Tuhan mengangkat kita
sehingga betul-betul kita menjadi terang. Kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Saya sekali lagi saya berharap jemaat di tempat ini menjadi terang. Kalau saudara menjadi terang, sumber agung ini gampang dimenangkan untuk Tuhan. Amin. Kalau saudara menjadi terang, kaum ini gampang dimenangkan untuk Tuhan. Kalau saudara menjadi terang, orang Kristen menjadi terang, ya, kaum ini gampang untuk dimenangkan bagi Tuhan. Gampang. Tapi Tuhan mau saya dan saudara hidup di dalam terang Kristus sendiri. Dan itu adalah kehendak Tuhan. Ya, saya waktu menulis khotbah ini, ya, saya teringat akan Musa. Alkitab mengatakan waktu dia berjumpa dengan Tuhan di Gunung Sinai selama 40 hari bercakap-cakap dengan Tuhan. Waktu dia turun, mukanya bercahaya sampai dia harus, orang saya takut, dan dia harus menutup mukanya. Ya. Dan Paulus dengan jelas bicara bahwa kalau pelayanan jasmani saja, ya, Paulus berkata, itu disertai dengan kemuliaan, apalagi pelayanan roh. Paulus sudah bicara, orang-orang percaya, saya dan saudara yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita adalah orang-orang yang hidup di dalam roh. Karena kita hidup di dalam roh, ada kemuliaan Tuhan. Karena saya hidup dalam roh, mujizat pasti terjadi dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam bisnis. Orang di kebun saudara akan lihat tangan Tuhan yang dahsyat. Karena Tuhan akan buat perbedaan. Berarti mengatakan Tuhan akan buat perbedaan antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Saya ingat sambil bicara, saya tidak tulis di catatan saya, tapi sambil bicara saya ingat di Ambon dulu ada seorang anak Tuhan namanya Bapak Tini. Dia buta huruf, dia adalah seorang suku primitif dari orang buku asli. Dia ketemu Tuhan, dia tidak, sukunya tidak pernah tahu gereja, tapi dia jumpa dengan Tuhan. Kemudian dia percaya kepada Tuhan. Dalam hidupnya dia percaya bahwa Tuhan mampu melakukan mujizat-mujizat. Ada banyak mujizat dalam hidupnya. Dia adalah petani. Ada satu kesaksian di mana dia tanam jagung banyak sekali, ya. Dan satu malam tikus makan semua jagung. Ya, sebenarnya secara dunia pertanian, jagung yang sudah dimakan oleh tikus, ya, itu tidak bisa jadi. Ya. Tapi Bapak Tini percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, sebagai anak Tuhan yang mulai berdoa dan memberkati jagung, dan apa yang terjadi? Mujizat Tuhan, jagung itu justru tumbuh lebih subur. Ya. Bahkan satu batang itu dua buah jagung. Ya, karena diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya pikir Tuhan juga tidak terlibat di dalam pekerjaan pertanian. Sudah terlibat. Yang penting sudah terlibat, dan biarkan pertanian itu menjadi berkah, menjadi terang, menjadi kesaksian. Ya, karena terang. Tadi saya sudah katakan itu berasal dari kata Yunani pos. Pos itu bicara tentang cahaya. Bahkan di dalam penjelasan itu, pos itu juga adalah api. Itu bicara tentang kuasa. Jadi kalau kita bangkit menjadi terang, kalau terang Kristus ada dalam hidup kita, hidup saya dan saudara akan menjadi kesaksian. Amin. Kenapa Tuhan mau kita jadi kesaksian? Supaya orang memuliakan Tuhan. Tuhan mau supaya kita jadi kesaksian, menjadi terang, supaya orang mau ikut Tuhan. Orang akan bilang, wow, saya mau pergi ke gereja itu, dia pergi ke gereja itu, dia bertumbuh, hidupnya jadi baik, dia diberkati. Nah itu benar. Ya. Jadi sudah pergi ke gereja dan hidupmu sama, tidak ada perubahan, tidak ada pertobatan. Saya mau lihat apa? Saudara menjadi kesaksian bagaimana?
Tuhan mau supaya kita menjadi terang. Apapun profesi kita, ya, apapun pekerjaan kita, ya. Beberapa tahun yang lalu Indonesia dihebohkan dengan munculnya salah satu tokoh politik, ya, di Indonesia, yaitu Ahok, ya. Saudara semua tahu di berita kan bagaimana Ahok Tuhan angkat, dan dia adalah anak Tuhan. Dan kita tahu bahwa dia orang berusaha untuk jatuhkan, hancurkan dia, ya. Nah, saya suka dengan pernyataannya. Walau 1000 tangan berusaha untuk menjatuhkan engkau, tetapi 1 tangan Tuhan dapat mengangkat engkau. Dan itu dibuktikan oleh Ahok. Kita tidak punya berpikir tentang istilahnya dendam, tidak. Lihatlah musuh-musuh Ahok. Semua orang yang memusuhi Ahok akhirnya mereka mengalami, ya, karena Ahok berkata, kalian lawan saya, tapi Tuhan akan membela saya. Tuhan akan mempermalukan orang-orang yang berusaha untuk menyatukan. Dan betul, hampir semua dapat dikatakan yang jatuhkan. Artinya Tuhan mau supaya hidup kita menjadi berkat. Amin. Saudara sebagai pegawai negeri jadi berkat. Saudara sebagai petani jadi berkat. Saudara sebagai suami jadi berkat. Saudara sebagai istri jadi berkat. Saudara sebagai anak-anak muda jadi berkat. Jadi terang. Karena sang terang itu sudah datang. Dan kalau saudara menjadi terang, promosi dari Tuhan itu sepele. Pengangkatan berkat bagi Tuhan itu sepele. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kemarin saya menginap di penginapan Catherine, dan tadi pemilik penginapan yaitu Koheri dengan Ibu Yerdi bertemu dengan saya. Dan Ibu Yerdi bercerita satu kesaksian, ya, tentang seorang polisi, ya. Saudara, polisi ini dulu orang asli sini, orang Kobelo, tapi dia tugas di Nabire. Nah, waktu dia tugas di Nabire, dia hidupnya baik. Dia tidak selalu, maaf ya, kadang-kadang orang bilang polisi begini-begini. Saya pikir itu oknum, karena ada banyak oknum polisi yang baik. Nah, polisi ini baik sekali. Dia tidak mengambil kesempatan untuk meras orang. Nah, ada satu kejadian di mana orang bule menabrak orang asli Papua dan meninggal. Dan tahu sudah biasanya mereka menuntut begitu banyak, ya, menuntut adat dan sebagainya. Tetapi polisi ini mengambil keputusan untuk menjadi penengah, ya, jadi dia tolong untuk mendamaikan dalam tanda kutip bule dan orang asli ini. Nah, singkat cerita, lewat perjuangannya mereka berdamai dan mereka tidak menuntut untuk bule ini masuk penjara. Bertahun-tahun lewat, saudara. Nah, polisi ini tidak minta apa-apa dari bule. Biasanya dari kesempatan di bule banyak dolar. Dia tidak minta apa. Singkat cerita, bertahun-tahun lewat, dia pindah tugas di Tobelo. Waktu dia pindah tugas di Tobelo, sudah dia ada kesempatan untuk pengamanan di NHL. Waktu dia pengamanan di sana, ada seorang bule yang lihat dia, dan dia panggil, "Ih, kamu ada di sini?" "Iya, saya ada di sini. Saya sedang pindah tugas di Tobelo." Dan bule itu berkata, "Saya manajer di sini." Ya. Dan bule itu tanya, "Kamu punya gaji berapa?" Dia bilang, "Gaji saya 15 juta. Ya. Dan bule ini berkata, "Kamu gaji 15 juta? Kalau kamu boleh pensiun ini, kamu akan saya angkat menjadi pimpinan." Karena dia manajer di NHL. "Kamu jadi pimpinan security di NHL dengan gaji kalau tidak salah 5 kali lipat dari 15 juta." Sudah lihat, orang benar, orang yang menjadi terang, pada akhirnya dia akan diberkati Tuhan. Dia akan diangkat Tuhan. Biarlah di momen Natal yang istimewa ini,
kita semua berdoa supaya Sang Berani itu menguasai kehidupan kita, supaya hidup kita menjadi terang dan menjadi berkat bagi banyak